Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ramadhani akan menjelaskan hasil tugas proposal seminar psikologi Islam saya yang berjudul Gambaran Stres pada Mahasiswa Fakultas Teknik Tingkat Akhir dalam menyusun skripsi. Yang pertama kita akan membahas apa itu definisi stres menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Cloninger. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang terjadi ketika seseorang mendapatkan masalah atau tantangan dan seseorang tersebut belum mampu menemukan jalan keluarnya. Yang kedua itu menurut Atkinson. Stres terjadi ketika ada suatu peristiwa yang kemudian akan menjadi suatu hal yang dirasa membahayakan bagi individu. Dari situ individu akan bereaksi baik secara fisik ataupun psikologis. Stres mempunyai arti sendiri bagi setiap orang, di mana hampir semua orang mengalami satu tingkat stres yang rumit dan kompetitif, namun tidak selalu mendukung. Secara teknis, stres merupakan respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu, akan berdampak secara total pada individu, yaitu terhadap fisik, psikologis, intelektual, sosial, dan spiritual. Yang selanjutnya ada jenis stres. Yang pertama itu ada eustress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif, atau bersifat membangun. Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat performance yang tinggi. Yang kedua ada distress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif, atau bersifat merusak. Hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran atau absenteisme yang tinggi yang diasosiasikan dengan keadaan sakit. Selanjutnya ada sumber stres. Yang pertama itu ada krisis, yaitu perubahan yang timbul secara mendadak. Yang kedua frustasi, usaha seseorang terhalang oleh kemajuan yang berasal dari dalam diri dan di luar diri. Ketiga ada konflik, pertentangan antara dua keinginan atau dorongan. Yang keempat ada tekanan. Stres dapat ditimbulkan oleh tekanan yang berhubungan dengan tanggung jawab besar yang harus ditanggung seseorang. Selanjutnya ada gejala stres. Menurut Anes, tanda-tanda gejala stres dapat berupa sebagai berikut, yaitu pertama ada gejala psikologis, berupa kecemasan dan ketegangan, sering berupa suatu ancaman terhadap keselamatan maupun kesehatan. Yang kedua ada gejala fisik, peningkatan detak jantung dan tekanan darah, biasanya dirasakan oleh pekerja yang bersangkutan sebagai debar-debar, sakit kepala, dan mual. Pada taraf tersebut, pekerja dapat mengalami kelelahan mental, disertai gejala fisik berupa gangguan pada kulit. Yang ketiga ada gejala perilaku, yang kelihatan antara lain penurunan kualitas hubungan antara manusia, baik hubungan dengan teman maupun dengan anggota keluarga. Selanjutnya ada tingkatan stres. Tingkatan stres terbagi atas dua tingkat. Tingkat pertama, tahapan ini merupakan tingkatan stres yang paling ringan dan biasanya disertai dengan perasaan-perasaan sebagai berikut. Yang pertama, semangat besar. Yang kedua, penglihatan tajam tidak seperti biasanya. Yang ketiga, energi dan gugup berlebihan, kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya. Yang keempat, tahapan ini biasanya menyenangkan dan orang selalu bertambah semangat tanpa disadari sebenarnya cadangan energinya sedang menipis. Tingkat kedua, dalam tahap ini dampak stres yang menyenangkan mulai menghilang dan timbul keluhan-keluhan dikarenakan cadangan energi tidak lagi cukup sepanjang hari. Keluhan-keluhan yang sering dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada merasa letih sewaktu bangun pagi. Yang kedua merasa letih sewaktu bangun siang. Yang kedua merasa lelah sesudah makan siang. Yang ketiga merasa lelah menjelang sore. Yang keempat terkadang gangguan dalam sistem pencernaan atau gangguan usus, perut kembung. Kadang-kadang pula jantung berdebar-debar. Yang terakhir ada perasaan tegang pada otot-otot punggung dan tengkuk atau belakang leher. Strategi menghadapi stres. Menurut Andina, ada dua strategi yang bisa digunakan untuk menghadapi stres. Yang pertama, memecahkan persoalan secara tenang, yaitu mengevaluasi kekecewaan atau stres dengan cermat, kemudian menentukan langkah yang tepat untuk diambil. Setelah itu, mereka mempersiapkan segala upaya dan daya serta menurunkan kemungkinan biaya. Yang kedua, ada agresi. Stres sering berpuncak pada kemarahan atau agresi. Sebenarnya, agresi jarang terjadi, namun apabila hal itu hanyalah berupa respon penyesuaian diri. Contohnya adalah mencari kambing hitam, menyalahkan pihak lain, dan kemudian melampiaskan agresinya kepada sasaran itu.
Selanjutnya ada mengelola stres menurut pandangan Islam. Secara rinci, beberapa cara mengelola stres yang telah diajarkan oleh Islam adalah: yang pertama, niat ikhlas; yang kedua, sabar dan sholat; yang ketiga, bersyukur dan berserah diri atau tawakal; yang keempat, doa dan zikir. Dalam bahasa yang berbeda, Wallace menyebutkan beberapa cara menghadapi stres, yaitu yang pertama ada cognitive restructuring, yaitu dengan mengubah cara berpikir negatif menjadi positif. Yang kedua ada journal writing, yaitu menuangkan apa yang dirasakan dan dipikirkan dalam jurnal atau gambar. Yang keempat ada time management, yaitu mengatur waktu secara efektif untuk mengurangi stres akibat tekanan waktu. Yang keempat ada relaxation technique, yaitu mengembalikan kondisi tubuh pada homeostasis, yaitu kondisi tenang sebelum ada stres. Ada beberapa teknik relaksasi antara lain yaitu yoga, meditasi, dan bernapas dipragmatik. Selanjutnya ada 3 tahapan model pengelola stres dalam setting kelembagaan atau perusahaan menurut Lamontagne DKK. Yang pertama ada tahap prevensi proaksi, yaitu yang ditujukan kepada sumber stresor yang potensial dan iklim organisasi melalui penataan kembali jabatan atau tugas, pengurangan beban kerja, peningkatan komunikasi, dan keterampilan manajemen konflik. Yang kedua ada tahap ameliorasi, yang ditujukan kepada kemampuan individu dalam menghadapi stres melalui cognitive behavior terapi atau CBT, pelatihan coping, dan manajemen kemarahan. Yang ketiga ada tahap reaksi, yang ditujukan untuk meredakan stres yang sudah ada melalui occupational terapi, medical intervention. Selanjutnya kita akan membahas apa saja yang terjadi ketika mahasiswa menyusun skripsi. Yang pertama itu pastinya ada kewajiban dan konsekuensi menyusun skripsi. Skripsi yang dibuat oleh mahasiswa tidak boleh merupakan hasil jiplakan atau plagiat dari skripsi yang dibuat orang lain. Dengan kata lain, setiap mahasiswa wajib membuat skripsi sesuai kemampuannya masing-masing. Jika mahasiswa ada yang melanggar atau menjiplak skripsi orang lain, pihak prodi akan memberikan konsekuensi sesuai peraturan yang sudah diterapkan. Yang kedua ada kendala yang dialami pada saat menyusun skripsi. Permasalahan yang biasanya dihadapi mahasiswa dalam proses penulisan skripsi diantaranya kesulitan mencari literatur, dana yang terbatas, tidak terbiasa menulis dalam arti menulis karya ilmiah, kurang terbiasa dengan sistem kerja terjadwal dengan pengaturan waktu sedemikian ketat, dan masalah dengan pembimbing. Yang ketiga ada upaya mengatasi stres dalam menyusun skripsi. Yang pertama ada pilihan waktu yang paling membuatmu fokus saat mengerjakan skripsi. Yang kedua, tetap melakukan rutinitasmu seperti biasa. Yang ketiga, ciptakan suasana peneliti skripsi yang menyenangkan. Yang keempat ada tidak perlu bersaing dengan temanmu tentang siapa yang lebih cepat selesai dan wisuda. Yang keempat ada gambaran tingkat stres mahasiswa. Stres yang muncul pada diri mahasiswa nampak dalam beberapa aspek dalam dirinya. Aspek subjek mengeluhkan tidur tidak teratur, pusing kepala, makan tidak teratur, dan kelelahan. Aspek emosi yang dikeluhkan seperti gelisah, ketakutan, mudah marah. Aspek kognitif misalnya mengeluhkan mudah lupa, mudah melakukan kesalahan, sulit menemukan ide. Aspek interpersonal misalnya minder dan lebih suka menyendiri. Selanjutnya kita membahas metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian yang digunakan saat ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana peneliti di dalamnya menyelidiki secara cermat suatu peristiwa, aktivitas, proses, atau individu. Yang kedua ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah SR dan MR, yaitu nama inisialnya. Alasan memilih SR dan MR sebagai subjek karena memperlihatkan tanda-tanda seorang yang sedang stres menyusun skripsi. Hal ini berhasil dilihat langsung oleh peneliti dari status di berbagai media sosial dan secara langsung, dan juga kurang bersemangat ketika ke kampus untuk bimbingan. Hal itu terlihat dari raut wajahnya. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu untuk menjadikan subjek itu sebagai penelitian.
Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Yang saya gunakan yaitu wawancara dan observasi. Wawancara adalah interaksi komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan sebuah penilaian dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan juga sistematis. Yang keempat ada prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada persiapan. Dalam persiapan ini, peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada subjek untuk melakukan pewawancara dan mencari informasi yang mendalam dengan menyiapkan panduan pertanyaan. Yang kedua ada pelaksanaan wawancara informasi. Peneliti menyiapkan panduan wawancara informasi yang meliputi bidang pribadi sosial, bidang akademik. Penulis mempersiapkan urutan pertanyaan dan perumusan pertanyaan. Menciptakan suasana yang cukup rileks dan memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan wawancara, dan diajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan akhir wawancara diucapkan terima kasih atas mengizinkan penulis untuk mewawancarainya. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tugas proposal yang saya susun. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.